TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan ana kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV. Bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 As-Sikat 31 ayat 6 dulu kan udah dibacakan. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Bahkan kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan syaitan. Wajibnya menghancurkan alat-alat musik. Kalau ada orang yang merusak alat musik, kata Imam Syafi'i juga tidak perlu disuruh bayar ganti rugi. Kenapa? Sama seperti dia menghancurkan khamar. Itu perkara yang haram. Membenarkan ajaran Kristen. Naik kiri kanan. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama teman-teman sekalian. Bantu dengan cara subscribe, like, dan komen serta share video-video dari TV Laskar Kristus. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa ustadz yang kita melihat di cuplikannya tadi, bahwasanya mereka mengharapkan segala sesuatunya. Yang pertama TV, dan yang berikutnya mereka mengharapkan tentang alat-alat musik. Nah teman-teman, sebelum kita berkomentar lebih jauh lagi, seperti biasa, mari kita langsung saja menonton videonya. Sekali lagi agar kita bisa memberikan komentar kita bersama-sama. Berikut videonya. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan ana kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV. Bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 As-Sikat 31 ayat 6 dulu kan udah dibacakan. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Bahkan kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan syaitan. Wajibnya menghancurkan alat-alat musik. Kalau ada orang yang merusak alat musik, kata Imam Syafi'i juga tidak perlu disuruh bayar ganti rugi. Kenapa? Sama seperti dia menghancurkan khamar. Itu perkara yang haram. Membenarkan ajaran Kristen. Naik kiri kanan. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus. Ya, teman-teman sekalian, itulah cuplikan videonya. Jadi kalau kita lihat teman-teman sekalian bikin ketawa gitu ya. Oke, jadi sekarang buat saudara-saudari saya yang muslim, jika ada TV di rumah saudara, mulai hari ini saudara buang, itu haram hukumnya. Jadi nggak usah pakai karena itu buatan kafir. Kemudian buat muslim yang hobinya main musik, main drum, main gitar, main organ, ya alat-alat musik yang lain yang digunakan untuk menyanyi, ya jangan digunakan juga. Itu haram hukumnya. Bahkan yang lebih lucunya teman-teman sekalian, Ustadz Firanda bilang tadi, bahkan kalau ada orang yang merusak alat-alat musik, itu tidak boleh dihukum. Ya, itu dibenarkan di dalam Islam. Silakan hancurkan alat-alat musik. Ya, jadi itu diperbolehkan. Karena musik itu haram. Jadi harus dihancurkan. Teman-teman sekalian, inilah ajaran yang sering saya katakan adalah ajaran ngawur. Ya. Kenapa saya sering katakan ajaran ngawur? Karena hal-hal semacam ini teman-teman sekalian tidak masuk akal. Sekarang mereka mengharapkan segala sesuatunya ya. Seperti yang dilakukan oleh Abdul Somad. Haram ini, haram itu, haram depan, haram belakang. Ya, sebentar lagi nanti akan haram untuk naik pesawat. Ini sih yang saya tunggu-tunggu teman-teman ya. Saya tidak tahu bagaimana dengan teman-teman yang menonton video ini. Tapi saya harap saudara setuju dengan saya. Saya menantikan sebuah ceramah-ceramah daripada ustadz-ustadz kandurun ini supaya mereka mengharamkan naik pesawat. Karena naik pesawat teman-teman itu buatan kafir. Termasuk mobil juga buatan kafir dan juga listrik, lampu ya, itu buatan kafir. Saya berharap buat Abdul Somad, Ustadz Firanda, Ustadz Munjir, buatlah satu pengajaran lagi.
dalam ceramah saudara bahwasanya diharamkan itu juga. Kan tanggung sekali kalau hanya TV yang haram, hanya alat musik yang haram, ya, masuk ke rumah ibadah orang Kristen haram, mengidolakan pemain bola kafir haram, ada banyak lagi yang haram-haram ya. Maka itu lebih bagus semua kalian haramkan. Dan terakhir ya, saran saya buat Abdul Somad dan sejenisnya, bagaimana jika saudara keluar aja dari Indonesia dan saudara tinggal di padang gurun? Di sana saudara bisa sebebasnya. Saudara ya bisa ya tidak menggunakan alat musik, tidak mendengarkan musik tentunya, tidak memakai lampu, tidak naik mobil, tidak naik motor, ya. Semuanya kalian jalan kaki. Bila perlu kalian kan andalankan onta nih, ya. Kalian pakai onta saja. Termasuk kalian haramkanlah untuk naik pesawat gitu. Supaya orang Indonesia, orang muslim Indonesia ketika naik haji bagusnya pakai onta. Ya, naik di atas onta gitu, lalu jalan dari Indonesia sampai ke Arab Saudi sana ya. Jadi teman-teman sekalian, tentu saja hal ini kalian tidak setuju. Ya, buat umat muslim dan juga buat ustadz-ustadz kandurun ini. Kalau juga ya, seandainya orang Kristen melakukan seperti apa yang kalian lakukan, kalian tidak diizinkan naik pesawat contohnya. Sekarang begitu umat kalian, umat muslim naik haji, berpergian ya. Mungkin dari Jakarta ke Medan, dari Medan ke Jakarta, Papua, Makassar atau bagaimana misalnya ya. Pergi ke kota A dengan di kota B. Apakah kalian jalan kaki? Jadi sekarang bagaimana? Makanya selalu saya katakan, ajaran para ustadz kandurun ini ajaran ngawur. Karena sama sekali tidak masuk di logika teman-teman sekalian. Orang yang tidak waras lah yang masuk di logikanya pengajaran-pengajaran semacam ini. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi kalian harus berhikmat. Dan buat orang-orang Kristen juga, mari tetap beriman pada ajaran Kristen. Percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan sibuk untuk perkara-perkara dunia ini. Tapi sibuklah dengan perkara-perkara surgawi. Mari kita menjunjung tinggi pengajaran-pengajaran Yesus Kristus. Tidak mengharamkan ini, tidak mengharamkan itu, tidak melarang ini, tidak melarang itu. Ya. Tetapi untuk berbuat dosa tentu dilarang teman-teman ya. Bukan berarti juga semua boleh di dalam kekristenan. Seperti yang difitnahkan oleh Abdul Somad. Bahwa orang kafir itu kerjanya berzinah gitu. Itu juga haram. Diharamkan oleh Kristen kalau itu. Itu tidak boleh. Atau berpoligami. Gitu. Jadi hal-hal yang fatal semacam itu. Itulah yang haram sebenarnya. Tapi segala TV, HP, listrik, mobil, pesawat, musik. Itu tidak ada haramnya di situ. Kalau kita bisa gunakan itu untuk memuliakan Tuhan. Ya maka itu akan mendatangkan berkat buat saya dan saudara. Terima kasih teman-teman sekalian. Cukup sampai di sini komentar kita terhadap Ustadz Kandurun ini. Biarlah kita tetap berhikmat dan kita tetap menjaga imannya kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita tidak masuk ke agama yang mengharamkan ini, haram itu, haram ini, haram itu, haram ini, haram itu. Tapi halal kalau menguntungkan diri sendiri. Ya. Oke teman-teman, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.